Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Komariah, NIM E 2019-2297. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi ada 6. Yang pertama yakni ketimpangan pembangunan sektor industri, yang kedua investasi yang kurang merata, kemudian yang ketiga rendahnya mobilitas faktor produk, yang keempat perbedaan sumber daya alam, yang kelima perbedaan demografis, dan yang terakhir yang keenam kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Yang pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri. Nah, ritme pembangunan sektor industri antara satu daerah dengan daerah yang lain cenderung berbeda. Misalkan industri manufaktur yang sangat berkembang di Pulau Jawa dan menaikkan pendapatan sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, perkembangan sektor industri tergolong lambat sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang berarti untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian, ketimpangan antar daerah menjadi sangat terasa. Daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan industri manufaktur karena tersedianya bahan baku yang cukup untuk mengembangkan industri tersebut, dan letak geografis yang cukup strategis karena berdekatan dengan negara tetangga sebagai potensi pasar yang lain selain domestik. Kemudian yang kedua, investasi yang kurang merata. Menurut Harold Domar, terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kurangnya investasi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Daerah-daerah di Pulau Jawa sekali lagi menjadi wilayah dengan PMDN tertinggi, yaitu hampir 66%. Sedangkan Sumatera 16,1% dan selebihnya untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan untuk investasi PMA sebagian besar dinikmati oleh Pulau Jawa, yaitu 76% dan Sumatera 12,4%. Untuk daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa dan Sumatera, investasi hanya sekitar kurang dari 5%, sehingga informasi-informasi teknologi, manajemen, dan lain-lain yang dibawa oleh pihak asing ke Indonesia bersamaan dengan investasinya hanya dirasakan oleh dunia usaha yang berada di Pulau Jawa. Nah, investasi di daerah mengalami keterlambatan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kelanjutan permasalahan pada masa Orde Baru yang masih menganut sentralisasi sehingga daerah-daerah tertentu masih belum siap dengan sistem desentralisasi yang saat ini berlaku. Kemudian, kebijakan-kebijakan dan birokrasi-birokrasi yang cenderung menghambat investasi itu sendiri, dan keterbatasan infrastruktur utama daerah-daerah yang secara geografis sulit untuk dijangkau, juga sumber daya manusia yang masih membangun daerahnya. Kemudian yang ketiga, rendahnya mobilitas faktor produk. Menurut Alewis, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi antar daerah yang optimal akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik. Jadi, mobilitas faktor produksi akan menyebabkan meratanya potensi antar daerah sehingga tiap-tiap daerah dapat melakukan pembangunan. Hal tersebut yang tidak terjadi di daerah-daerah di Indonesia karena faktor produksi yang potensial hanya terpusat di Jawa. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia sebagai modal awal pembangunan sangat besar dan potensial. Pemikiran tersebut tidak selamanya benar, karena sumber daya alam hanya merupakan modal awal. Selanjutnya harus dikembangkan dengan teknologi yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mengelola sumber daya alam tersebut. Teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas pada akhirnya akan mengabaikan sumber daya alam yang tersedia. Seperti yang kita lihat di negara-negara maju yang miskin sumber daya alam seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.
Kemudian yang kelima, perbedaan demografis. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, pertumbuhan jumlah penduduk, dan aspek-aspek sosial lainnya. Hal tersebut mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, dengan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan permintaan pasar, yang berarti mendorong kegiatan perekonomian. Penduduk yang banyak dengan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang baik, dan memiliki kompetensi yang tinggi akan mendorong penawaran dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Nah, ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Tidak lancarnya perdagangan antar daerah lebih disebabkan oleh terbatasnya komunikasi dan transportasi. Dari sisi permintaan, akibat tidak tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan, maka kegiatan ekonomi komplementer dari barang dan jasa tersebut akan mengalami penurunan, sehingga kegiatan perekonomian akan menurun. Bila dilihat dari sisi penawaran, dengan terbatasnya barang dan jasa sebagai faktor produksi yang dibutuhkan, akan menghambat kegiatan perekonomian dan perekonomian daerah yang tidak mengalami perkembangan. Sekian presentasi saya selaku pemateri kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.